Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, di dalam kehidupan kita sejak kita dilahirkan di dunia ini, kita begitu banyak menyerap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, menyerap dari lingkungan kita, dan semua itu membentuk suatu pola bangunan berpikir di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki pola bangunan berpikir yang berasal kita serap dari semua dunia ini, maka segala sesuatu keputusan, tingkah laku kita ketika kita mengambil dan memutuskannya, semua itu bergantung dari bagaimana pengalaman-pengalaman yang kita serap dalam kehidupan ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu." Saudara, ketika kita dilahirkan menyerap segala sesuatu dari dunia ini, filosofi dunia ini, maka hidup kita akan secara otomatis, secara tidak langsung kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh daging kita. Sedangkan daging kita semua ini menuntut berdasarkan apa yang kita serap dari dunia ini, saudara. Sehingga yang kita kejar adalah harta kekayaan, harga diri, nama baik, kehormatan. Itu semua yang berusaha untuk menyenangkan jiwa kita. Padahal ketika kita mengejar semua itu dan mendapatkannya, masih belum puas juga. Bahkan kita masih pengen mendapatkannya yang lebih lagi. Nah, firman Tuhan jelas katakan tadi di dalam 1 Petrus 1 ayat 13, "Sebab itu siapkanlah akal budimu." Kenapa harus menyiapkan akal budi, saudara? Ketika kita menyiapkan akal budi, berarti kita harus bisa dapat memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak. Ketika kita menyerap semua dari dunia ini selama ini maka akan secara tidak sadar kita mulai melakukan apapun. Dari kita berpikir, kita berbicara, kita melakukan tindakan, semuanya sudah mengikuti kodrat yang ada dalam hidup kita, dalam daging kita. Sedangkan kita tahu bahwa daging kita selama ini kita puaskan dengan semua kenyamanan dunia ini, dengan semua filosofi dunia ini. Makanya firman Tuhan jelas katakan, siapkanlah akal budimu. Bahkan dikatakan waspadalah. Berbicara waspada berarti kita harus berhati-hati untuk dapat memilah mana yang benar-benar bisa menyukakan Bapa di surga atau tidak. Ketika kita waspada, kita benar-benar menjaga bahwa apa yang kita lakukan dan kita perbuat ini benarkah menyenangkan hati Bapa atau tidak, atau menyenangkan daging kita. Makanya dikatakan persiapkanlah akal budimu dan waspadalah, karena kita sudah terbiasa dengan mengikuti apa yang daging kita tuntut dan inginkan. Bahkan firman Tuhan katakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Berdasarkan pernyataan ini bahwa meletakkan seluruh pengharapan kita kepada kasih karunia, di sini bukan berbicara kita masalah mujizat. Banyak orang mengajarkan, ayo kasih karunia, kejar mujizat, kejar kuasa. Bukan, saudara. Berbicara kasih karunia, Tuhan menginginkan saudara dan saya, kita diberikan kasih karunia untuk fokusnya adalah bagaimana kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan Bapa di surga. Berbicara kasih karunia adalah berbicara bagaimana saudara dan saya kita dapat menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimana berbicara mengenai kehidupan kekal saudara dan kehidupan kekal saya. Jadi bukan berbicara masalah mujizat. Berbuat mujizat bagi Bapa di surga itu sangat mudah. Memberkati saudara itu sangat mudah. Tetapi yang Bapa inginkan adalah bagaimana karakter saudara bisa berubah menjadi sama dan serupa seperti Kristus sehingga dapat berkumpul bersama-sama di kerajaannya yang kekal. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Justru firman Tuhan katakan lagi berikutnya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Berbicara anak di sini adalah berbicara tentang teknon, walat. Di mana seseorang itu memiliki keturunan, memiliki gen. Kalau kita punya anak itu berdasarkan dari keturunan kita, maka gennya akan mewarisi gen orang tuanya, ayahnya dan ibunya.
Makanya ketika kita melihat seorang anak yang nakal, pasti kadang kita bilang, siapa orang tuanya? Namanya buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Karena itu berdasarkan gen. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan saudara? Saudara yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, hidup berdasarkan dari semua dunia ini, kenyamanan dunia ini, lalu ditebus dan dibayar lunas oleh darah Yesus, sekarang menjadi anak-anak Allah. Benarkah saudara sudah memiliki gen sebagai anak-anak Allah? Saudara, disinilah ketika kita merasa bahwa kita benar-benar sudah ditebus, kita benar-benar mau menjadi anak Allah, seharusnya karakter kita harus sesuai dengan gen Bapa kita di surga. Saudara, sebagai anak-anak keturunan, berarti kita harusnya taat sama orang tua kita. Begitu pula dengan saudara. Kalau saudara meyakini dan beriman Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara seharusnya taat kepada kebenaran. Saudara seharusnya taat pada Bapa di surga. Saudara seharusnya taat untuk menyenangkan hati dan perasaan Bapa di surga. Disinilah makanya kita harus belajar untuk taat. Berbicara taat adalah berbicara pemilihan. Saudara bisa taat terhadap dunia, saudara bisa taat terhadap kehendak Bapa di surga. Ketika saudara taat terhadap dunia, tawaran-tawaran dunia, maka semua itu akan membentuk saudara menjadi serupa seperti dunia ini. Ketika kita memilih untuk taat kepada kehendak Bapa, maka itu akan membentuk hidup kita menjadi serupa seperti Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini pilihan. Saudara mau taat terhadap dunia atau terhadap kehendak Bapa? Kalau kita taat terhadap kehendak dunia, maka kita akan memiliki cita rasa duniawi. Berbicara cita rasa adalah berbicara sesuatu hal yang menuntut, yang selalu pengen dikejar. Seperti ketika kita pergi keluar kota, kita biasa makan makanan rumah, tapi kita tidak mendapatkannya, maka kita mengejar rasanya belum makan kalau kita belum makan masakan di rumah. Saudara, cita rasa duniawi ini berasal dari dunia yang mengejar kita terus. Tapi kalau kita mau tunduk terhadap kehendak Bapa, menyenangkan Bapa, maka ini akan membuat kita memiliki cita rasa surgawi. Tidak mudah saudara untuk dapat taat kepada kehendak Bapa. Saudara dan saya, kita harus berani mematikan cita rasa duniawi ini. Kita harus berani melawan cita rasa duniawi yang terus merongrong hidup kita. Ketika kita bisa taat terhadap kehendak Bapa di surga, maka kita berani mentransformasi hidup kita untuk terus melangkah menjadi serupa seperti Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pilihan saudara. Dikatakan di sini kita harus taat. Bagi siapapun saudara, kalau saudara merasa percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi belum taat terhadap kehendak Bapa, jangan pernah bermimpi untuk dapat masuk di surga. Jelas kalau orang-orang yang tidak taat terhadap Bapa di surga, maka dia tidak akan pernah bisa berkumpul bersama-sama dengan Bapa di surga. Kalau selama masih ada di dunia ini saja, selama kita masih bernafas dan kita hidup, kita tidak bisa taat terhadap kehendak Bapa, kita tidak pernah bisa taat terhadap firman Tuhan, maka kita tidak mungkin dapat masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita tidak mungkin dapat masuk di kerajaan surga sebagai ahli waris kerajaan surga, sebagai kewarganegaraan bangsawan surgawi. Saudara, semua itu bisa kita peroleh ketika kita belajar untuk taat di dunia ini. Mari, saya mengajak saudara dimanapun saudara berada, ayo kita taat. Taat terhadap kehendak Bapa. Taat untuk kita berubah menjadi serupa seperti Kristus. Kalau saudara mau masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, mau masuk di surga yang kekal, bersama-sama dengan Bapa berkumpul di sana, maka tidak ada pilihan bagi kita. Kita harus belajar taat sejak kita hidup di dunia ini. Saudara, mari, selagi ada kesempatan, selagi kita masih bernafas, ayo saya mengajak saudara, mari kita bersama-sama untuk belajar terus untuk tekun dan taat, untuk menyenangkan hati Bapa di surga, sehingga saudara dan saya, kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.